Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Kalau sebentar kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita mengundang hadirat Tuhan untuk boleh memberkati ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, penata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami undang Tuhan Engkau untuk boleh hadir Tuhan di tengah kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam Tuhan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Mari kita lengkapi pujian ini. Bahwa kita percaya kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Kita terbatas Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
pujian ini dari Allah. Amin Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau setiap Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak terbatas Tuhan bagi kami Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji, menaikkan pujian kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengar suara-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Bila firman yang boleh diberitakan Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema Tuhan, dan menjadi pertolongan bagi kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa kabarnya? Doa saya saudara selalu ada dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena bagaimanapun kita harus menghadapi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara mengenai Bapa peliharaku. Saya bacakan dulu dari Injil Matius pasal 6 ayat 32. Injil Matius pasal 6 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Kalau kita lihat perikopnya ini kan tentang kekhawatiran. Nah, apa yang menyebabkan orang itu khawatir? Kemudian mereka berusaha untuk mencari sesuatu agar kekhawatiran itu kemudian mereka bisa atasi. Nah, saudara, sebetulnya apa yang hari-hari ini sedang saudara cari? Kalau kita melihat bagaimana ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Kalau bahasa puitisnya mungkin untuk mencari sesuap nasi. Karena bagaimanapun mereka harus membutuhkan makanan, minuman jasmani. Apa yang sudah cari pada hari-hari ini? Ada juga mungkin orang yang sedang mencari jabatan. Wah, bagaimana mereka berusaha untuk meraih jabatan ini? Cuma caranya seringkali mereka tidak memahami. Sikut kanan, sikut kiri. Ini yang menyebabkan mereka kemudian ketika kehilangan jabatan, mereka mengalami stres dan depresi.
Jabatan tidak selamanya mereka miliki. Ada orang juga yang mencari kekayaan, tetapi ketika kekayaan itu kemudian bangkrut, mereka tidak punya pegangan. Mereka mungkin juga ada yang mencari apa? Jodoh. Aduh, anak muda mencari jodoh tanpa mereka bisa memahami bagaimana memilih pasangan hidup. Yang penting pokoknya ganteng, cantik, kaya, wah. Tapi kemudian di tengah jalan, nah ini dia, ada banyak pergumulan persoalan yang kemudian mengakibatkan mereka ujung-ujung kemudian akhirnya mengalami perceraian, karena mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memahami tadi pemahaman dari firman Tuhan ini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Jadi intinya semua manusia kan memang berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya, sesuatu yang bisa menyukakan dirinya. Yang penting enjoy, tanpa mereka bisa memahami bagaimana mengelola apa yang sudah mereka terima itu. Bagaimana ketika yang mereka terima itu, ketika mereka kemudian merasa satu demi satu mereka mulai kehilangan, bingung kan, nggak punya pegangan. Nah, hari ini saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi perhatikan ayat berikutnya, Bapakmu yang di surga juga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Artinya kita kan memang dalam dunia ini kan memerlukan makanan jasmani. Bahkan ketika Yesus, dia ketika berpuasa, cobaan yang pertama kan iblis mencoba apa? Kalau engkau anak Allah, berubah batu itu menjadi roti. Ya, itu kan roti jasmani. Perhatikan, Yesus bilang, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja. Pemain yang pertama memang butuh roti, tapi lebih utama bukan roti itu, tapi roti rohani. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari rezeki, susahnya hidup. Sampai ada orang mengatakan hidup ini adalah perjuangan, kita harus berjuang untuk meraih, untuk mendapat sesuap nasi. Itu istilah Buddhis. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan satu ayat yang sangat esensi bagi kita atau inti hidup ini. Ayat 33 bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kata kuncinya. Jadi apapun saudara-saudara sekalian yang kita butuhkan, yang paling utama kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau kerajaan kan pasti punya apa? Raja kan? Rajanya kan Tuhan Yesus, dan kebenarannya dengan cara yang benar. Bagaimana kita tahu itu benar atau enggak? Pasti kita harus rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, mengkajinya dengan benar. Saya percaya maka firman itu akan memberikan kepada kita hikmat memahami apa yang benar dan apa tidak benar. Nah, firman Tuhan bilang kata kunci, cari dulu kerajaan Allah dan berarti kita mencari Allah. Orang bertanya kenapa harus cari Allah begitu? Maka jawabannya simpel, karena Allah adalah sumber kehidupan manusia. Ketika kita mencari Allah dengan cara yang benar, saya percaya Bapak di surga akan diraih. Kalau saya selalu mengatakan jangan cari rezeki, cari yang ngasih rezeki. Jangan cuma cari jodoh aja, cari yang memberikan jodoh itu siapa? Yang di atas Tuhan. Gitu ya. Kalau mau cari kesembuhan, dokter dan segala dokter yang memberikan kesembuhan ini siapa? Allah. Cari. Nah, ini dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segalanya. Iya, segalanya bukan hanya jasmani, tapi juga berkat rohani. Nah, ketika kita memahami berkat rohani diberikan, kan ada rambu-rambu yang harus kita langgar. Ini sebuah ketegasan dari firman Tuhan. Nah,
Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini dengan singkat. Apapun masalah saudara, carilah yang memberikan jawaban masalah. Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan tutup di dalam doa ibadah hari ini. Cari Allah yang menjadi sumber kehidupan. Ya, mari kita bersama doa. Bapak yang baik, yang pelihara hidup kami, terima kasih hari ini Engkau sudah memberikan ketegasan. Apapun masalah kami tidak perlu khawatir, karena kami akan tetap dan selalu mencari Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami. Mampukan kami, tambahkan iman kami, situasi apapun, kami tetap setia hanya mencari Padamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ibadah hari ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.